Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ya teman-teman bersama saya di channel Suwanto Al-Jafi. Seperti biasa saya akan membahas terkait dengan penyakit asam lambung anxiety psikomatis ya. Ya walaupun tiap hari saya upload video-video ini saja, tapi ternyata masih banyak ya teman-teman yang belum bisa memahaminya, sehingga saya tetap mengulas ya materi yang sama. Mudah-mudahan semakin banyak saya mengulas semakin bisa dipahami, sehingga kalau sudah dipahami teman-teman yang mengalami gangguan asam lambung anxiety psikomatis ini dapat bisa sembuh ya, dapat ringan, dapat sembuh, bisa beraktivitas seperti sedia kala. Amin ya robbal alamin. Nah teman-teman ya, sebelum saya lanjutkan kepada videonya ya, mohon untuk bantuannya untuk subscribe-nya ya teman-teman ya. Kenapa perlu di subscribe? Karena jika teman-teman membantu subscribe, tentunya channel ini dapat berkembang. Kalau channel ini dapat berkembang, tentunya saya dalam men-share video-video lebih semangat lagi, begitu ya teman-teman ya. Jangan lupa di share, di like ya, dan di subscribe. Nah itu ya teman-teman. Nah pada kesempatan kali ini saya akan bercerita ya, bahwa ada salah satu penonton YouTube ini yang nggak tahu kenapa ya, dia bisa mencari nomor WA saya ya, kemudian dia chatting ke saya melalui WA, padahal saya tidak menaruh nomor WA di YouTube ya. Takutnya banyak yang WA ya, sehingga saya tidak taruh nomor WA ya. Tapi nggak tahu ini teman dari Sukabumi ya, dari Sukabumi, namanya Mas Ardi ya, dari Sukabumi. Dia bisa dapat nomor WA saya, nggak tahu dari mana. Cuman WA yang bukan WA pribadi, tapi WA yang usaha saya. Kebetulan saya punya usaha. Nah itu dia dapatnya nomor WA yang usaha milik saya. Nah dia ini mengalami gangguan asam lambung ini kurang lebih 8 bulan ya. 8 bulan si Mas Adi ini. Dia dari Februari katanya. Nah dia chatting saya, dia awal-awal katanya punya sensasi yang luar biasa ya, dari takut kematian, perut sakit, kemudian kelingan, nafas sesak, dan banyaklah seperti pada umumnya orang yang kena anxiety psikomatis. Namun dia beberapa waktu katanya sudah membaik. Kemudian kemarin-kemarin dia makan ikan bakar teman-teman ya, makan ikan bakar, kemudian kambuh lagi, lebih parah lagi. Nah makanya dia chatting ke WA saya. Nah jadi teman-teman yang mengalami penyakit anxiety psikomatis ya, asam lambung ini, jangan sekali-kali ya mencoba makan ikan bakar ya teman-teman ya. Kenapa makan ikan bakar bisa kambuh? Ya karena ikan bakar ini di perut lama ya dicernanya ya. Jangankan kita yang mengalami gangguan asam lambung ya, orang normal saja, orang yang sehat saja, jika makan ikan bakar itu, misalkan makannya siangnya makan ikan bakar, itu sore itu nanti sendawanya itu masih terasa ikan bakarnya ya. Ya tidak, coba kita ingat-ingat dulu waktu kita masih kita masih sehat, suka makan macem-macem, itu ketika makan ikan bakar di siang hari itu pasti sore harinya belum hilang rasa ikan bakar di perutnya. Cuman dulu karena kita tidak punya kecemasan, sehingga itu menjadi hal yang biasa saja. Namun sekarang ini karena kita punya ketakutan yang luar biasa, ketika kita makan ikan bakar kemudian lama dicerna di perut, nah inilah yang menjadikan muncullah sensasi-sensasi yang dulu sempat menghilang akhirnya datang kembali. Nah begitu ya teman-teman ya. Yang kemudian ini orang yang
chat saya ini ya, Mas Ardi ini, sekarang dia apa namanya masih mengalami ketakutan ya, masih mengalami ketakutan, juga mengalami apa namanya perut sakit. Nah, perut sakit. Nah, kemudian karena dia nggak tahu ya dapat nomor WA saya dari mana, chatting saya, kemudian menyampaikan keluhannya kepada saya. Kemudian saya memberikan masukan-masukan lah buat beliaunya supaya nanti 2 minggu ke depan ini bisa dijalankan. Harapannya kalau konsisten ini nanti untuk keluhan di perutnya insya Allah bisa hilang ya, sudah sembuh ya, asalkan konsisten menjaga 3P-nya. Sama makanannya ya, makan itu yang dijaga tidak hanya waktunya saja ya, tetapi jenis makannya itu juga sangat penting ya. Mas Ardi ini beliau makannya bubur ya, bubur bikin sendiri. Nah, tetapi sepengalaman saya itu kalau makan bubur itu justru tidak ada justru memperlambat ya, atau perbaikannya itu menjadi lama ya, kalau menurut saya pengalaman saya pribadi ya. Nah, yang bagus adalah nasi lembek ya, nasi biasa hanya masanya agak lembek ya, lembek. Jadi biasanya kalau kita makan kan nasi yang nggak lembek ya, nah ini dibikin lembek, tapi bukan bubur ya, di lembek. Kalau bubur itu kan masaknya diaduk-aduk, nah kita masaknya nggak perlu diaduk-aduk, yang penting dikasih air yang banyak sehingga nanti ketika matang teksturnya lembut ya, lembut sehingga kita ngunyahnya pun nggak susah ya, nggak susah. Itu nanti juga sama ya, bikin selain nasi lembek juga sayurnya juga yang lembek juga. Nah, sayur yang saya sarankan Mas Ardi ini adalah sayur wortel sama labu siam, itu pun yang lembek ya, dan jangan dikasih cabai ya. Soalnya kenapa jangan dikasih cabai dulu ya, waktu saya masih ada keluhan di perut, saya pernah mencoba kasih cabai 1 doang itu, kasih cabai 1, wah itu langsung ya rasanya ya, wah, padahal nggak terasa pedas ya, cabai 1 di sayur itu kan nggak terasa pedas ya, sayur juga dimakan ya biasa lah, agak selenget gimana gitu ya, tapi ternyata di perut itu tidak bisa menerima ya, perutnya nggak bisa menerima, sehingga saya sarankan buat teman-teman yang bikin sayur ini jangan kasih cabai walaupun 1 atau separuh ya, itu. Kemudian untuk buahnya makanya adalah buah pepaya. Oh ya, jangan lupa untuk protein itu juga kita perlu ya, karena sel-sel tubuh kita ini bisa regenerasinya adalah dari unsur protein, sehingga kita tetap membutuhkan protein. Nah, protein yang aman buat perut adalah tahu ya, tahu rebus. Jangan kasih kecap atau dikasih apa ya, tahu rebus. Kalau mau pakainya, kalau agak manis-manis pakainya gula aren ya, kalau supaya agak kerasa manis ya dikasih gula aren, jangan pakai kecap. Nah, kemudian jangan lupa juga ya, tetap minum air putih hangat ya, minum air putih hangat minimal dalam sehari 8 gelas ya. Kalau saya biasanya minumnya itu bangun tidur 1 gelas besar ya, 1 gelas besar, kemudian 1 jam setelah minum baru saya makan ya, nanti 1 jam setelah makan saya minum lagi. Nah, minumnya kalau yang setelah makan biasanya ya sesuai dengan kebutuhan lah, bisa 1 gelas kecil, bisa 1 gelas besar. Nah, setelah minum saya baru olahraga jalan kaki ya, jalan kaki kurang lebih sekitar 1 sampai 1,5 jam ya, sambil sekalian berjemur. Kalau saya ya, biasanya saya lakukan dari jam 8 sampai jam 9 atau setengah 10-an itu. Nah, setelah selesai saya minum lagi, pulangnya minum air putih juga 1 gelas besar lagi. Setelah minum air putih 1 gelas baru saya makan cemilan ya, cemilannya pakai buah pepaya sama ketela pohon rebus ya, tuh. Nah, itu aktivitas atau makan yang pada pagi hari. Nah, sehingga jangan sampai kita melakukan olahraga tapi kurang energi ya, karena itu nanti bisa menimbulkan stres lagi, panik lagi, atau kelingan lagi, atau sesak nafas lagi ya. Jadi sesak nafas itu
kalau sepengalaman saya itu penyebabnya banyak ya. Bisa karena kita waktu stresnya tinggi, atau gas dalam perut itu banyak, atau kita juga kurang energi, itu juga bisa mengakibatkan dada itu agak keluar sensasi di dada ya. Jadi tidak hanya gas saja ya, ketika kita kurang gizi pun atau kurang nutrisi pun, itu kurang energi, itu juga di dada muncul sensasi juga. Sehingga untuk kita itu perlu sering makan ya, perlu sering makan, tapi makannya juga yang mudah dicerna. Kalau saran saya yang tadi saya sebutkan ya, saya waktu lagi parah-parahnya tidak makan apapun selain yang tadi saya sebutkan. Kemudian untuk memenuhi protein hewannya, saya pakainya telur ayam kampung ya. Biasanya saya makan kalau tidak siang di pagi ya. Itu pun direbus ya, telur kampung direbus, dan sehari paling saya batasi cuma satu aja. Itu cukuplah untuk satu hari. Itu ya teman-teman yang masih mengalami keluhan dalam perut ya. Kemudian Mas Ardi ini ya, ini juga masih mengalami stres yang tinggi. Kenapa saya bilang masih stres tinggi? Karena beliaunya ini sesering kali ini melihat pergelangan tangan, katanya pergelangan tangannya kelihatan kecil begitu ya, karena berat badannya turun 8 kilo kalau tidak salah ya. Jadi teman-teman yang berat badannya turun itu nggak usah khawatir ya, biasa saja ya, itu normal ya, itu normal. Dulu saya itu turun berat badannya itu sampai 20 kilo ya, dari awal 80 kilo menjadi 60 kilo ya, bahkan waktu susah makan itu nyampe berat badan itu sampai 57 kiloan lah gitu. Nah, tapi itu hal yang wajar, karena semakin tubuh kita semakin kecil, itu sebenarnya memperingan kerja jantung kita ya, karena jantung kita itu menjadi lebih ringan dalam bekerja. Kalau badan kita masih besar, otomatis pompa jantung itu dalam membuat juga terlalu berat ya. Kalau terlalu berat biasanya juga nanti bisa menimbulkan sesak nafas juga. Ya begitu ya, itu sepengalaman saya ya. Jadi buat teman-teman yang badannya itu turun atau kurus, nggak usah khawatir ya, nggak usah khawatir. Itu makan itu aja yang tadi saya sampaikan ya, itu nanti berat badannya nanti bisa stabil. Kalau saya ini kan udah nggak kurus banget, juga udah nggak besar banget ya, insya Allah ini sudah ideal lah menurut saya ya, sudah cukup ideal dengan tinggi badan saya. Nah, kalau tinggi badan itu kan idealnya kan, berat badan itu idealnya kan berat badan dikurangi 100 ya, kalau tidak salah ya, dikurangi 100 dikurangi 10% dari hasil pengurangan. Misalnya saya 160, berarti idealnya nanti di angka 60 sampai 54 sampai 60-an lah begitu ya. Itu ya yang hasil saya baca-baca. Nah, kemudian beliau ini, Mas Adi ini, dia selain stres soal pergelangannya, juga kayaknya stres memikirkan karena tidak sembuh-sembuh sudah 8 bulan. Nah, buat teman-teman jangan khawatir ya, walaupun teman-teman ini sudah sudah berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun ya, tidak sembuh-sembuh, tenang saja, pasti sembuh ya. Penyakit ini pasti sembuh asalkan kita konsisten menjaga 3P, jaga pola makan, jaga pola pikir, dan jaga pola hidup. Kalau ketiga-tiganya itu kita konsisten menjalankan, insya Allah kita sembuh ya, kita sembuh walaupun bertahun-tahun sudah mengalami penyakit. Nah, kemudian yang penting lagi ya teman-teman ya,
bahwa teman-teman itu harus setiap hari melakukan aktivitas olahraga. Nah, olahraganya apa? Olahraganya hanya jalan kaki yang menyenangkan, jalan kaki santai ya, tidak yang berat-berat. Jadi kalau saya seringkali menyampaikan olahraga itu olahraga saya itu hanya jalan kaki saja ya, jalan kaki, tidak angkat beban atau bagian, tidak, jalan kaki saja. Nanti lama kelamaan ya, walaupun olahraga kita hanya sebatas jalan kaki, tapi itu nanti energi kita bisa kembali lagi ya, bisa balik lagi. Jadi jalan kaki ini sangat manfaatnya luar biasa sekali. Jalan kaki baik mau pakai alas kaki maupun tidak pakai alas kaki silahkan ya. Kalau saya kadang-kadang pakai alas kaki, kadang-kadang pakai sepatu. Kenapa saya pakai sepatu? Karena jalan kaki saya itu kan agak lama ya, hampir 1,5 jam itu. Kalau nggak pakai alas kaki nanti biasanya telapak kaki saya ini sakit ya, karena kena panasnya jalan ya, karena saya jalan-jalan di aspal itu panas, saya ini agak melepuh ya, sehingga saya kadang-kadang pakai alas kaki, kadang-kadang pakai tanpa alas kaki, karena ya kalau pakai alas kaki biar kakinya lebih aman saja ya, seperti itu. Nah, kemudian yang paling penting juga adalah jaga pikiran ya, jangan kita itu berlatih untuk berpikir masa bodoh ya, mau kurus, mau gemuk, mau hitam, mau putih. Nah, itu kita nggak usah dipikirkan. Sayangnya walaupun saya bilang seperti ini ya, pasti teman-teman yang sedang mengalami susah ya untuk mengontrol pikiran. Kurus dikit kepikiran, kemudian ada teman ya bilang, loh kok apa kabar kamu sekarang kok kurus, kepikiran lagi. Nah, kemudian kalau ada orang kok kelihatan pucat, kepikiran lagi. Jadi ketika ada komentar-komentar dari orang ini kita itu selalu kepikiran ya, selalu dipikir. Nah, kalau ada orang komentar tentang diri kita, udah nggak usah dipikirin, masa bodoh, terserah mereka mau bilang kita kurus, mereka mau bilang pucat, mau bilang apa, udah nggak usah dipikirin ya. Kita cukup beraktivitas seperti biasa aja ya, beraktivitas seperti biasa. Waktunya makan-makan, waktunya tidur-tidur, waktunya ibadah-ibadah, waktunya olahraga-olahraga. Udah, apapun yang disampaikan orang itu kita nggak usah begitu memikirkan, nggak usah dipikirkan ya, nggak usah terlalu saya kenapa ya, nggak usah ya. Udah, omongan orang itu nggak usah didengerin ya, mereka itu biasa ya, basa-basi aja sebenarnya. Mereka itu cuma basa-basi aja, hanya saja kita ngeresponnya berlebihan, begitu ya teman-teman ya. Nah, itu ya, jadi jaga pola makan, jaga pola hidup, dan jaga pola pikir, itu sangat penting sekali ya teman-teman. Nah, begitu teman-teman ya, jawaban-jawaban saya terkait dengan tadi ya. Setelah saya saya kaget ya di chat sama Mas Ari dari Sukabumi ini. Biasanya yang chat nomor tersebut kan mitra saya atau relasi usaha saya. Cuma ini yang ngechat adalah orang yang katanya lihat di YouTube begitu ya. Mudah-mudahan saya doakan ya, mudah-mudahan buat Mas Ardi di Sukabumi bisa pulih kembali, dan buat teman-teman ya, teman-teman semua yang menyaksikan video ini, mudah-mudahan saya doakan ya, mudah-mudahan sensasinya semakin berkurang, semakin hilang, syukur-syukur bisa sembuh total ya, bisa bahagia kembali, bisa menikmati hidup lagi, bisa happy-happy lagi, begitu ya. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.